Ya, pemirsa, tipu daya bisnis dengan label perumahan syariah mampu membuat lebih dari 3.000 atau tepatnya 3.680 orang yang tergiur dan memilih untuk berinvestasi dengan embel-embel tanpa riba. Kemudian tertipu. Lalu seperti apa konsep bisnis syariah yang sah? Kami akan membahasnya bersama anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Gunawan Yasni di studio, dan juga nanti di luar studio ada tokoh agama Ustadz Yusuf Mansur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari luar studio dan juga Mas Gunawan. Ya, saya ingin ke Mas Gunawan terlebih dulu. Ini bukan kasus 1-2 kali, tetapi begitu sering sepertinya ya kita diwarnai dengan pemberitaan penipuan, kedok investasi apapun. Kemarin pohon kurma, lahan, sekarang rumah yang juga sudah beberapa kali. Bagaimana Dewan Syariah Nasional melihat peristiwa ini yang terus saja berulang? Apa yang terjadi? Ya, jadi mungkin kita harus dudukkan dulu permasalahannya itu secara apik gitu ya, ajak dulu. Karena dalam mengendorse sebuah bisnis syariah, maka lembaga otoritas fatwa yang berwenang itu dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengendorse untuk seluruh kegiatan bisnis, perekonomian, dan keuangan di bidang syariah. Lalu biasanya DSN MUI ini selalu bekerja sama, berkoordinasi dengan otoritas yang ada. Entah itu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM ya, dan otoritas-otoritas lain. Nah, ketika ada satu institusi yang mengatasnamakan syariah, kalau dia itu bentuknya adalah perseroan terbatas, maka ini harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di situ mengatakan kalau PT? Ya, kalau PT. Kalau bentuknya di luar itu? Kalau dia bentuknya koperasi ataupun misalnya lembaga keuangan mikro, nah itu ada otoritasnya. Kalau koperasi itu ke Kementerian Koperasi. Kalau lembaga keuangan mikro itu tetap ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tapi kalau kita bicara soal perumahan nih ya, pengembang, bentuknya kan biasanya adalah perseroan terbatas. Maka dia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 109 di situ dikatakan sebagian atau seluruh perseroan terbatas yang menyelenggarakan usaha di bidang syariah itu harus memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh MUI melalui DSN MUI. Nah, tapi permasalahan ini kan soal urusan regulasi ini kan masyarakat calon konsumen ini tidak tahu menahu, bahkan mungkin ya tidak paham. Nah, itulah. Jadi kalau kita bicara yang terkait dengan yang tadi sudah sempat dibahas ya, perumahan syariah itu, ini kan kebanyakan developernya juga adalah financier, ya kan? Ketika dia menjadi seorang atau institusi ini menjadi sepihak yang melakukan financing kepada pihak lain, dan itu mungkin melibatkan lebih daripada saya katakan 50 konsumen, maka dia akan jatuh kepada otoritas yang mengatur itu, bahwa dia melakukan pembiayaan kepada lebih ya dari sekian banyak masyarakat, dia menjadikan dirinya seperti sebuah perusahaan pembiayaan, maka itu ada otoritasnya. Kalau dia mengatasnamakan saya developer, Anda developer tapi Anda juga memberikan semacam kayak pembiayaan kepada masyarakat. Ada juga dari perbankan begitu kan? Nah, biasanya kan developer membangun rumah, perbankan konvensional ataupun syariah memberikan financing, dan itu berada di bawah pengawasan otoritas. Jadi itu bisa menjadi satu ciri-ciri begitu ya, untuk melihat apakah itu investasi yang benar atau bodong. Karena kesulitannya adalah developer aja kebanyakan itu mengambil pembiayaan konstruksi dari lembaga keuangan. Kemudian nanti ada masyarakat konsumen, calon konsumen yang mau membeli hasil perumahan yang dia produksi misalnya, itu memerlukan adanya lembaga keuangan lagi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membayangkan secara ajak gitu ya, ada sebuah institusi yang dia juga adalah developer dan dia juga adalah financier. Harusnya dia punya kondisi keuangan yang sangat baik. Kuat. Bukan mencari dana dari hasil uang DP dari konsumen. Nggak mungkin, karena DP itu kan cuma sebagian ya untuk bangun rumah. Saya ingin ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, kenapa begitu menarik banyak orang atau banyak orang yang menggunakan embel-embel syariah ini untuk berinvestasi, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berbagai kejadian ini masyarakat tidak kapok
dan justru malah tambah semangat dan hati-hati. Memang ini ujian nih seperti buat kami yang memang niat dari awal benar, lurus, lempeng gitu. Dan justru yang lurus lempeng benar kadang-kadang dicapnya sebagai yang ngaco, sebagai yang bohong, yang tipu-tipu gitu. Kadang-kadang saya sendiri juga ngurut dada gitu, aduh ada lagi gitu. Tapi ya kita nggak boleh kecil hati. Saya juga tetap baik sangka. Mungkin dulu awalnya juga mereka tidak berniat menipu, tapi kurang ilmu, terus malas belajar. Udah gitu mungkin Cilo ngelola duit banyak, terus keburu DP AP yang nggak jelas, beli AP yang nggak jelas, akhirnya dia nggak disiplin dengan apa yang sudah direncanakannya, akhirnya jatuhlah pada sebuah kerugian yang akhirnya mau nggak mau disebutnya penipuan gitu. Jadi semangat kesyariahan semua warga negara Indonesia, terutama yang Muslim, karena kan syariah ini semangatnya bukan cuma yang Muslim, yang non Muslim juga luar biasa ini pada semangat itu untuk mewujudkan ekonomi syariah di tanah air itu. Banyak sekali entiti-entiti yang kemudian ikut bergabung bersama kita-kita yang Muslim. Nah, jangan sampai kemudian semangat ini, euforia ini tidak disambut atau tidak dibarengin dengan semangat belajar juga dari semua teman-teman yang soal edukasinya ini. Iya, betul. Ya, baik yang melakukan maupun yang akan ikut serta begitu ya. Iya, saya pribadi misalkan benar-benar dengan Prof Gunawan misalkan kami suka ngopi bareng gitu, minta dikasih tahu, minta ditunjukin, terus belajar ke guru ini, guru itu, termasuk pusatnya sendiri ini DSN MUI. Kita nggak bisa lepas dari sana. Ya, Ustadz kan juga pernah mengalami berurusan dengan kasus investasi seperti ini, sempat disemprit begitu oleh Dewan Syariah Nasional dan juga OJK pemerintah. Setelah itu apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini, Ustadz? Mungkin tapi bisa dijawab usai jeda berikut ini, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, Ustadz, di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz Yusuf Mansur. Tadi pertanyaan saya soal Ustadz yang pernah berurusan dengan kasus investasi yang sudah disemprit oleh otoritas, apa yang bisa Anda pelajari kemudian untuk mengedukasi masyarakat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang harus ada kemauan kuat dari semua yang niatnya benar loh ya. Yang niatnya benar, yang niatnya tulus. Insya Allah pengennya itu memang benar, pengennya lurus lempeng. Bahwa dia harus belajar memang, menyesuaikan dengan semua tata aturan regulasi yang ada. Supaya selamat juga gitu. Dulu saya sempat ngambek, sempat marah-marah. Kemana sih nggak ngertiin orang pengen berjuang nih gitu. Tapi setelah saya kemudian dipanggil, dengerin dari sudut pandang regulator, wah, saya bilang wah ini mah semua orang emang harus nurut pemerintah ini, bukan karena apa, tapi untuk keselamatan juga. Kalau terjadi sesuatu apa nggak bisa, nanti nggak selamat gimana gitu. Makanya saya dengan sangat lapang dada, gembira dengan izin Allah juga didoakan oleh orang tua dan para guru, juga kawan-kawan, ya benar-benar belajar, dipanggil ngadep, nggak dipanggil aja kita ngadep, minta dibantu, minta kemudian ditunjukin, minta dilempengin. Akhirnya kemudian perjalanan sampai kemudian kita keluar izin resmi dan lain sebagainya. Dan kita pun tunduk patuh, selama belum dikasih perizinan misalnya, ya jangan melakukan agenda apapun, ya kita nurut tuh, tutup ya tutup gitu. Nah, kecelakaan sebagian teman-teman juga adalah mereka melibatkan teman-teman yang tidak ada di regulator. Itu dia, itu penyebab juga utamanya. Jadi nggak nyambung ke regulator, ke OJK enggak, ke BI enggak. Apalagi kan sebagian teman-teman syariah emang udah menyatakan kayak dalam tanda petik gitu ya, nggak tahu gimana gitu, sama DSN nggak percaya, sama regulator apalagi gitu. Ya terus bagaimana kalau udah jadi begini? Jadi nggak ketemu gitu. akhirnya begitu ya Ustadz ya? Oke, saya ingin ke Mas Gunawan. Gitu. Ya, Mas Gunawan, jadi kalau bagi konsumen paling tidak sekarang ya, ada dua pihak. Yang satu juga penyelenggara juga harus paham, teredukasi dengan baik. Konsumen juga harus teredukasi dengan baik. Caranya bagaimana mengetahui tawaran investasi syariah ini benar-benar disesuai kaidah, regulasi yang benar, atau tidak? Yang paling sederhana caranya?
Sederhana itu sekarang kita sudah menyelenggarakan banyak sekali ya upaya-upaya untuk melakukan update dan upgrade literasi syariah. Itu di mana-mana, di kampus, di masyarakat umum gitu, sudah banyak sekali. Jadi kalau ada pihak-pihak di masyarakat yang pengen gitu ya untuk di-update dan di-upgrade, itu bisa minta misalnya ke Otoritas Jasa Keuangan misalnya dalam hal ini, atau minta ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan semacam kayak diseminasi ataupun publikasi ataupun sekedar penambahan kemampuan literasi syariah gitu yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk menimbang. Ini kalau ada investasi syariah ataupun ada bisnis syariah yang menawarkan ini dan itu, apa hal-hal yang mereka harus lihat dari awal ya, secara kritis misalnya. Apa saja misalnya yang paling esensial? Yang paling esensial adalah ketika kita ngomong bicara bisnis syariah gitu ya, maka seperti yang saya katakan tadi di Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2007. Harus ada dewan ya? Harus ada Dewan Pengawas Syariah yang memang itu direkomendasikan oleh MUI melalui DSN MUI. Oke, kemudian? Lalu yang kedua, DSN ini kan bekerja sama dengan otoritas. Jadi apapun kita tidak akan mengendorse bahwa bisnis ini syariah gitu ya. Atau kita bahkan memberikan sertifikasi syariah kalau tidak ada otoritas yang mengacu kepada hukum positif yang menaungi ini, yang mengawasi ini. Itu paling tidak dua syarat. Dua syarat itu utama harus terpenuhi dulu, baru yang lain apalagi mungkin. Kemudian turunannya ada iming-iming tidak perlu BI checking, itu kan juga sudah tidak masuk akal begitu. Betul, kalau secara awam aja kalau orang nggak bisa dicek dan tidak perlu bank checking misalnya, bagaimana kita bisa menilai dia kredibel atau tidak gitu kan ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Gunawan atas waktunya. Gunawan Yasni, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga tadi bergabung dari luar studio ada Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih Ustadz sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini.